Tuhan, kita percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam berkendaraan, penting bagi kita untuk memperhatikan dan memahami rambu lalu lintas yang ada di sekitar jalan. Tujuannya tidak lain agar kita aman ketika sedang berkendaraan, baik itu pengendara roda 2 ataupun roda 4. Ada banyak sekali macam-macam rambu lalu lintas yang ada di sekitar kita, mulai dari rambu larangan, rambu perintah, dan masih banyak lagi. Secara khusus yang selalu atau pasti kita jumpai adalah lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas membantu menjaga ketertiban berkendaraan di jalan raya. Lampu memberikan isyarat berhenti bila merah, berhati-hati bila kuning, dan lanjutkan bila hijau. Umat Allah yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan saat ini adalah rambu-rambu lalu lintas kehidupan. Paulus menyatakan hal tersebut dalam Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Demikian, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali Paulus mengingatkan kita rambu-rambu lalu lintas kehidupan di dalam Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Pertama, mengindahkan keteladanan. Filipi 3 ayat 17 menjelaskan hal tersebut. Saya sebut ini sebagai lampu merah atau berhenti. Artinya, jangan melanjutkan aktivitas kehidupan tanpa memperhatikan atau mengindahkan atau menjadi teladan. Filipi 3 ayat 17 menyatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Keteladanan menjadi sangat penting yang digaransi oleh keteladanan Paulus sendiri. Keteladanan yang mengikuti Paulus patut juga diikuti oleh jemaat Filipi, bahkan kita di masa kini. Istilah ikutilah dalam naskah Yunani menggunakan kata sumi metai, merupakan noun nominatif maskulin jamak dari akar kata sumi metes, artinya fellow, imitator, atau peniru sesama.
Umat Allah yang diberkati Tuhan, saya hidup 15 tahun bersama orang Kristen dan pemimpin rohani Kristen, itu menjadi tetangga saya. Mohon maaf. Tetapi yang sangat disayangkan, kehidupan mereka tidak menjadi berkat. Jadi justru lamanya saya tinggal di tengah-tengah Kristen dan pemimpin rohani Kristen itu menyebabkan saya susah atau sulit menerima Yesus. Penolakan terus saya lakukan untuk menerima Yesus secara pribadi. Karena melihat mereka hidupnya rusak secara moral. Mahatma Gandhi berkata, saya suka Kristus, tetapi saya tidak suka dengan kekristenan. Mengapa demikian? Karena Mahatma Gandhi itu pernah ditolak ketika masuk ke gereja untuk beribadah karena dianggap sebagai orang kafir. Nah, perilaku kita itu sangat menentukan orang lain menerima Yesus Kristus atau juru selamat di dalam hidup ini. Itu artinya kehidupan kita harus menunjukkan keteladanan. Sebagai orang percaya harus punya satu pilihan yang juga harus dijalani, yakni hidup mengikuti keteladanan Kristus. Mengikuti keteladanan Kristus itu ditunjukkan dengan selalu siap melayani. Yohanes 13 ayat 14 berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu atau melayani. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti apa yang telah kuperbuat kepadamu. Secara khusus pada ayat 15 tersebut memberikan penguatan kembali betapa pentingnya menunjukkan keteladanan hidup. Keteladanan hidup secara khusus dalam hal ini Yohanes menyatakan itu adalah kesiapan untuk melayani Tuhan. Yesus menjadi teladan hidup. Itu dijelaskan oleh Yohanes dalam pasal 13 ayat yang ke-15. Hal kedua terkait dengan keteladanan Kristus yang harus kita ikuti adalah siap menderita, bukan hanya siap melayani. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus menjadi teladan bagi kita dalam hal selalu siap melayani dan siap menderita. Selanjutnya Paulus juga memberikan contoh keteladanan. Keteladanan Paulus ditunjukkan dengan sikap yang tidak sombong. 1 Korintus 4 ayat 6 menyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Paulus menunjukkan keteladanan tidak sombong. Selanjutnya Paulus menunjukkan keteladanan juga bekerja tidak lalai. 2 Tesalonika 3 ayat 7 berkata, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Itu kata Paulus. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kami. Jadi jangan malas.
Apalagi Paulus memberikan keteladanan berbuat baik. Titus 2 ayat 7, maksud saya ini dinyatakan kepada Paulus, ya, kepada Titus. Dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, Paulus juga selanjutnya menyatakan kepada Timotius, keteladanan hidup adalah kehidupan yang menjadi berkat dalam perkataan kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kita mengikuti keteladanan Kristus. Kita mengikuti keteladanan Paulus. Kita juga mengikuti keteladanan para nabi yang rela menderita atau sabar. Yakobus 5 ayat 10 menyatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Siapa yang patut diikuti? Tuhan Yesus, Paulus, para nabi, selanjutnya Gembala Agung, yaitu Tuhan sendiri, yang mengajarkan untuk hidup melayani dan bukan memerintah. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga menyatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Rambu-rambu lalu lintas kehidupan dimulai dengan mengindahkan keteladanan. Lampu merah artinya berhenti. Jangan melakukan aktivitas kehidupan tanpa memperhatikan atau mengindahkan yang namanya keteladanan. Kemudian hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah mengindahkan nasihat. Filipi 3 ayat 18 sampai dengan 19. Ini saya sebut sebagai lampu kuning. Artinya berhati-hati. Berhati-hati untuk selalu memperhatikan atau mengindahkan yang namanya nasihat. Filipi 3 ayat 18 berkata sampai dengan 19, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, nasihat yang dimaksudkan telah diucapkan oleh Paulus, bahkan sambil menangis, karena banyak orang hidup sebagai seteru Kristus. Mereka akan binasa karena tidak menerima Tuhan. Buktinya Tuhannya adalah perut. Tuhan adalah makanan mereka. Kemuliaan mereka adalah amoral. Kemuliaan mereka adalah aib. Pikiran mereka tertuju kepada hal-hal yang duniawi. Lifestyle atau gaya hidup mereka adalah sesuatu yang sangat duniawi. Kebenaran tentang nasihat Allah atau firman Allah, ada beberapa hal yang saya catat dalam bagian ini. Setidaknya ada 15 penting terkait dengan kebenaran tentang nasihat Allah atau firman Allah. Pertama, firman Allah itu harus diberitakan dengan berani. Kisah Rasul 4 ayat 29 berkata, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman Allah. Jadi firman Allah yang adalah nasihat itu harus berani diberitakan. Yang kedua, firman Allah itu benar adanya. Roma 3 ayat 4 berkata, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar
dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Firman Allah benar adanya. Ketiga, firman Allah itu menguduskan. Yohanes 17 ayat 1. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman adalah kebenaran. Menarik sekali. Yang keempat, menjaga kelakuan jadi bersih. Itu terjadi karena firman Allah. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Yang kelima, firman Allah itu menggirangkan atau menyukakan. Yeremia 15 ayat yang ke-16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Yang keenam, firman Allah itu tidak boleh dilupakan. Mazmur 119 ayat 16 berkata, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan, firman-Mu tidak kulupakan. Yang ketujuh, firman Allah itu menjadi pengharapan. Mazmur 119 ayat 147 berkata, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman. Yang kedelapan, firman Allah itu memberikan pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Mazmur 119 ayat 130 berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Yang kesembilan, firman Allah itu menjadikan orang tidak percaya dituntun kepada keselamatan. 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang ke-10, firman Allah itu menjadikan orang percaya berbuat baik. 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Allah itu meneguhkan kita. Mazmur 119 ayat 28 berkata, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Ke-12, firman Allah itu menolong memberi jawaban. Mazmur 119 ayat 42 berkata, supaya aku dapat memberi jawab kepadamu, kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman. Mazmur 119 ayat 89 berkata, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Ke-13, firman Allah itu harus dipegang teguh. Mazmur 119 ayat 57 berkata, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman. Ke-14, firman Allah itu mendatangkan kebajikan. Mazmur 119 ayat 65 berkata, kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman. Ke-15, firman Allah itu pelita hidup. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ke-16, firman Allah itu menghidupkan. Mazmur 119 ayat 107 berkata, aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah itu harus diberitakan dengan berani. Firman Allah itu benar adanya. Firman Allah itu menguduskan. Firman Allah itu menjaga kelakuan kita jadi bersih. Firman Allah itu menggirangkan atau menyukakan kita. Firman Allah itu tidak boleh dilupakan. Firman Allah itu menjadi pengharapan. Firman Allah itu memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Firman Allah itu menjadikan orang tidak percaya dituntun kepada keselamatan. Firman Allah itu menjadikan orang percaya mampu berbuat baik. Firman Allah itu meneguhkan. Firman Allah itu menolong memberi jawaban. Firman Allah itu harus dipegang teguh. Firman Allah mendatangkan kebajikan. Firman Allah itu pelita. Firman Allah itu menghidupkan. Ini adalah merupakan nasihat yang kesemuanya nasihat itu harus diindahkan karena itu berasal dari Allah.
Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali rambu-rambu lalu lintas kehidupan, dimulai dengan mengindahkan keteladan. Lampu merah, berhenti. Artinya jangan melanjutkan aktivitas kehidupan tanpa memperhatikan atau mengindahkan untuk menjadi teladan. Yang kedua, mengindahkan nasihat. Lampu kuning atau berhati-hati, artinya berhati-hati untuk selalu memperhatikan atau mengindahkan nasihat yang bisa kita ketahui melalui firman Allah. Yang terakhir, mengindahkan pengharapan. Filipi 3 ayat 20-21. Lampu hijau, lanjutkan. Artinya terus berharap atau bersemangat untuk rapture, pengangkatan gereja atau milenium kerajaan 1000 tahun. Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala kuasa kepada dirinya. Pengharapan harus diindahkan, karena status kita adalah warga negara sorga, yang tentunya menantikan rapture atau pengangkatan gereja yang akan mengubah tubuh hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, yang akan digunakan dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun atau milenium. Pengharapan akan mengalami kebangkitan, pengubahan tubuh untuk pengangkatan gereja, diperkuat di dalam Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya, sebagaimana Kristus bangkit, maka kita juga akan bangkit. Selanjutnya 1 Tesalonika 4 ayat 16 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita mengalami pengangkatan gereja atau rapture. Pengharapan kita akan menerima yang namanya mahkota abadi. Ini menarik sekali, karena itu dijelaskan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menerima 5 mahkota abadi. Apa itu? Mahkota kemegahan. Dijelaskan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kami. Yang kedua adalah mahkota kebenaran, sebagaimana dijelaskan dalam 2 Timotius 5 ayat 5 dan 8. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang ketiga adalah mahkota kehidupan, sebagaimana dinyatakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Selanjutnya mahkota kemuliaan, dijelaskan dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yang terakhir adalah mahkota kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu
ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Di dalam Tuhan ada pengharapan mengalami kebangkitan, pengubahan tubuh untuk rapture atau pengangkatan gereja. Selanjutnya, hal yang penting juga ada pengharapan untuk menerima mahkota abadi yang dijanjikan oleh Tuhan. Apakah itu mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota yang lainnya yang dijelaskan oleh Alkitab, itu akan diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan dijanjikan kepada kita yang percaya kepadanya, dan Tuhan akan memberikannya bagi kita. Kemudian pengharapan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 6 berkata, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini janji Tuhan bagi kita anak-anaknya, bahwa Tuhan akan melibatkan kita dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Rambu-rambu lalu lintas kehidupan yang dijelaskan di dalam Filipi 3 ayat 17-21 oleh Paulus. Pertama, mengindahkan keteladanan. Lampu merah artinya berhenti. Jangan melanjutkan aktivitas kehidupan tanpa memperhatikan atau mengindahkan untuk menjadi teladan. Kedua, mengindahkan nasihat. Lampu kuning, berhati-hati. Artinya berhati-hati untuk selalu memperhati, mengindahkan nasihat firman Allah, karena firman Allah itu sangat bermanfaat, berguna. Yang ketiga, mengindahkan pengharapan. Lampu hijau, lanjutkan. Artinya teruslah berharap atau bersemangat untuk pengangkatan gereja dan pemerintahan dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Kristus. Haleluya! Tuhan memberkati. Amin. Kau tetap selamat.